Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mirza Maulana dengan NIM 081 dari kelas Ilmu Kelautan B. Jadi saya akan melakukan eh, modul modul 8 yaitu modul pengenalan Google Earth Engine. Langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama kita akan mengetik eh, Google Earth Engine. Kemudian kita pencet Google Earth Engine-nya. Nah, di sini kan ada banyak masih interface dari Google Earth Engine, ada platform, dataset, dan komersial, komersial, time lapse, case study, eh, bug, get start. Nah, di sini nih ada interface, ada penjelasan tentang apa itu Google Earth Engine. Nah, kita di sini langsung saja tuh hmm, di sini yang kita utamanya adalah platform dan dataset. Di platform ini ada overview, kode editor, dan dokumentasi. Nanti di platform ini kita akan menggunakan kode editor dan kemudian datasetnya adalah data katalognya dari Google Earth Engine yang menyediakan data dari citra salib, yaitu ada tiga jenis, yaitu dari data Landsat, Sentinel, dan eh, apa namanya Modis. Oke, langsung saja kita pertama-tama langsung masuk ke kode editor. Tapi di sini kita pertama eh, yang pertama-tama itu adalah harus eh, log register dulu, registrasi dulu eh, akun Google untuk membuat bisa ini ke Google Earth Engine dia. Nah, langsung saja di sini ada interface-nya, di sini ada scripts, docs, asset, inspector, console, tags, ini ada get link, save, run, reset, apps, dan setting. Di sini sebenarnya seperti adalah terminalnya atau ya bisa dibilang terminal atau bisa dibilang kayak tempat untuk membuat encoding. Tapi di sini kita membuat script untuk mendapatkan data dan mengolah langsung data spasial di Google Earth Engine dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini ada script yang menjelaskan water owner, water reader, example, docs. Di sini adalah library-nya script kodenya yang disediakan oleh Google Engine. Kemudian ada aset. Ini kemudian adalah aset yang sudah pernah kita buat itu. Langsung saja kita akan membuat file baru dulu, yaitu adalah waduk Wibdas. Oke. Di sini aset ini jika kita sudah pernah membuat file sebelumnya, maka kita bisa langsung membuat ininya langsung. Nah, ini kita sudah masuk ke Wibdas. Langsung saja kita akan membuat ini dulu. Pertama-tama kita cari lokasinya dulu, yaitu waduk Wibdas. Sebentar. Ini memang kalau untuk mencari lokasi ini seperti kadang-kadang eh, tidak keluar, tapi sebenarnya bisa ini seperti mencari lokasi biasa di Google Map gitu, cuman kadang-kadang tidak keluar gitu ya.
karena kayak spesifik gitu. Nah, nah, ini sudah ada. Nah, sini langsung saja kita cari di sini Madiun. Dia akan langsung menuju ke titik lokasinya. Nah, ya kita cek dulu. Ini kalau pencariannya susah emang eh, agak nanti harus kita mencarinya secara manual ya. Nah, ini waduk Budas ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan indeks NDWI atau indeks untuk mengetahui keberadaan air dengan menggunakan konsep biner atau nilai positif, nilai kehadiran ya dan tidak gitu. Dan juga dia tapi tidak seperti biner banget yang nol dan satu iya dan tidak, tapi dia seperti nilai dari min 1 sampai 1. Jadi nilai apakah dia kalau min 1 berarti sama sekali tidak ada air, tapi kalau 1 berarti dia ada air. Dan dia melentang itu dia bisa diketahui berapa persen ke kandungan airnya gitu. Langsung saja kita membuat ini dulu di sini untuk membuat draw rectangle. Kita membuat hmm, nah, di sini kita geser saja. Nah, jika sudah kita akan jika sudah siap kita langsung exit untuk menyimpannya. Nah, kemudian kita ini akan mengganti ini kan JavaScript. Jadi dia harus menyebutkan string apa jenis data, tipe data yang dia gunakan. Apakah variabel, string, dia variabel, terus dia juga apakah string nanti dan juga apakah dia adalah hmm, variabel, string dan sebagainya sejenisnya ya. Langsung kita ganti saja. Ini adalah eh, area yang kita ini dengan kata ROI-nya, area of interest. Kemudian kita kan sudah menulis AOI ya. Kita pertama-tama akan membuat langkah pertama adalah membuat SHP wilayah kajiannya dengan cara kita menuliskan var widas sama dengan kita kemudian masuk ke docs. Di bagian ini kita akan mengekspor atau mengambil kode dari library yang sudah disediakan. Kita akan membuat kodenya di sini adalah feature collection-nya. Kita agak buka. Nah, oh bukan ini.
Nah, yang ini ya. Nah, di sini dia sudah disediakan kodenya itu ya. Nah, ini kodenya. Kita bisa langsung copy paste saja, copy, kemudian kita paste. Nah, di sini kan ada args dan kolom. Maksudnya ada args ini ada argumen dan kolomnya adalah kolomnya dia. Kita di sini dibaca ini ada penjelasannya ya. Args dan argumen dia buat memasukkan objek apa objeknya. Kolom ini sebagai mungkin ukuran atau string. String ini kan tipe data angka ya. Jadi sebagai opsional saja. Kita langsung masukkan, kita ketik saja di sini. Kita dasarkan dengan AOI-nya. Nah, jika diklik dua kali, nah, jangan lupa kita beri tanda kurung siku. Nah, supaya dia eh, sudah terdasarkan di AOI-nya. Jangan lupa di sini kita menyebutkan ininya waduknya itu yang geometri ini sebagai memasukkan dalamnya ke dalam eh, collection ya. Nah, untuk ini sih kita untuk memberikan komen itu dengan cara memberikan eh, menuliskan garis miring dua kali untuk untuk memasukkan data ke collection. Kemudian kemudian selanjutnya adalah kita eh, memasukkannya ekspornya ke drive-nya itu eh, ke dalam drive masing-masing ya. Export table to drive. Nah, kita akan cari ini ya, export dulu. Kita tulis export. Nah, di sini ada kita cari sampai ada export image, image to drive. Nah, kita copy paste saja, kita copy dan kita paste. Nah, kemudian ini kita akan sesuaikan dengan variabel-variabelnya. Dan kita akan membuat indent di setiap kodenya agar bisa lebih mudah dibaca dan juga bisa dimasukkan sebagai perintah ya. Ini jangan lupa di sini kita buat oke, misalnya kemudian sini kita membuat indent dengan cara eh, nah kita image to drive ya. Oh, ternyata bukan ini export table, export table to drive ya. Maaf, bukan export image tapi export table. Ini kita paste, kita beri kurung kulawal, kita enter. Nah, di sini kita beri titik dua dan memberikan eh, menulis sesuai variabel yang tadi yaitu Windows. Dan harus perhatikan case sensitif atau jika ini misalkan
Oh, huruf awalnya W-nya besar dan ini harus juga W-nya besar, jangan nggak boleh beda ya. Dan ini di enter. Nah, sudah sudah ini sudah ter ini dan descriptionnya adalah sebagai poligon. Dan kita beri tanda kutip poligon. Untuk membuat spasi adalah dengan memberikan underscore polygon Widas. Nah, kemudian kita enter lagi, kita berikan folder, kita beri nama agar tidak berantakan di eh, drive-nya nanti, dengan memberikan nama foldernya itu adalah akan di sini kan yang merah ini adalah region of interest-nya yang sudah di lock ya. Kita membuat ROI. Kemudian file name prefix-nya ini kita hapus saja karena kita tidak memakainya. Kemudian kita memakai file formatnya. Jadi filenya ini kita kan akan membuat menjadi SHP, maka kita tulis tanda kutip SHP dan selanjutnya kita hapus yang ini ya. Kita jangan lupa tutup dengan kurung kurawal dan kurung biasa. Dan juga jangan lupa kalau di dalam Java adalah titik koma. Kemudian setelah itu kita akan memerannya ya. Pastikan sudah benar ya. Kita akan memerannya, tidak ada yang terlewat. Dan Widas description, Widas layout. Kemudian kita run. Nah, ini kalau berhasil akan bisa ini ya. Kemudian kita run lagi Polygon Dash. Nah, run. Nah, ini akan proses menguploadnya. Kita tunggu sampai selesai dulu prosesnya. Nah, jika sudah, kita akan open in Drive untuk mengecek apakah sudah ini. Nah, di sini sudah ini ya, sudah terdownload semuanya yang cancel download. Kalau ada yang ini, kita download, akan berbentuk zip. Kita tunggu proses downloadnya. Kita tunggu prosesnya ya. Jika sudah terdownload, eh, nah sudah terdownload ya. Kemudian kita masuk ke filenya tuh, download tadi. Kita akan ekstrak filenya di file folder yang sesuai kita inginkan. Nah, sini sudah ada Polygon Wordpress. Kita buat saja ini sini. ROI Wordpress.
Jika sudah, kemudian kita bisa menghapus ininya ya, dan ini juga dihapus. Nah, selanjutnya kita akan membuat ininya ya, eh mengupload ya, mengupload ininya di aset ya. Kita tunggu sebentar. Hmm, kita akan membuat file uploadnya dulu di aset. Save file as HP, save name, source filesnya. Kita pilih yang kita semua kita open Polygon Udas. Kita upload. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita akan lainnya akan mengimport layer tadi yang sudah kita download and collection tadi. Jika sudah selesai, sedang proses mendownload ya. Kita tunggu sebentar sampai proses menguploadnya selesai ya. Biasanya tidak terlalu lama dan ini sudah selesai ya. Nah, kita refresh. Nah, kemudian ada Polygon Widas. Dan kita import into script. Nah, kemudian kita akan eh, memunculkan petanya tadi yang sudah kita collection itu tambahkan ke collection sebagai a layer ya, peta di oh, kita akan eh, langsung saja kita tulis di map. lain. Jadi variabelnya kita ganti dulu jadi ROI-nya ya, biar bisa dipanggil dengan mudah. Kita buka kurung ROI. Kemudian kita center, kita centerkan objeknya biar tidak kemana-mana. Buka kurung ROI-nya, koma 12 ukurannya. Setelah itu, jika kita sudah menulis ini, kita akan merannya untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau tidak.
Nah, jika datanya sudah benar, maka akan bisa berhasil. Nah, ini kan terlalu besar ya. Zoomnya mungkin terlalu besar ya. Kita ganti menjadi akan 10 saja. Sekarang, oh terlalu jauh. Berarti eh, coba 20 saja. Oh, terlalu besar. Terlalu zoom. 15 saja. Terlalu ini 13 saja. Mungkin 12 setengah. Oh. Nah, 13 setengah sudah cukup ya. Kemudian kita akan membuat eh selanjutnya adalah memanggil citra yang akan digunakan dengan cara kita eh menuliskan jenis jenis citra satelit yang akan dipanggil gitu. Sini kita akan memakai Landsat ya. Kita buka tadi yang ini dataset. Kita panggil yang Landsat. Kita pakai Landsat 8. Kita pilih yang Landsat Top of Atmosphere. Nah, kita tulis dulu eh ini sebagai variabel dulu Landsatnya. Landsat 8 sama dengan. Terus kemudian kita panggil kodenya ini adalah eh, kodenya ya. Kita copy. Nah, ini kita sudah memanggil citra Landsat yang akan digunakan ya. Kemudian setelah itu kita akan bisa eh, melakukan langkah selanjutnya. Ini kita beri komen dulu biar mudah ininya. Tiga, memanggil citra satelit yang akan digunakan. Nah, kita kemudian akan menyaring dan mengoreksi citranya sesuai ROI-nya biar ini kan karena dari satelit ini ada rawan dari gangguan dari awan, mengoreksi dan menyaring citra satelit satelit sesuai ROI-nya. Jadi di sini sesuai ROI-nya itu maksudnya kita hanya ingin eh, citra satelitnya itu hanya di titik ROI-nya saja. Kita langsung saja eh, menuliskan script kode. Ini ada ada harus paham sedikit tentang memang pemrograman ya. Di sini kita akan memfilter ROI yang kita pakai ya dengan cara titik filter bound buka kurung ROI. ROI di sini adalah variabel tadi yang ini. Makanya kita ganti jadi error agar bisa mudah dipanggil. Kemudian adalah filter
That untuk mengoreksi waktunya gitu, biar bisa mudah, agar sesuai dengan kita filter yang di tanggal berapa yang kita ingin datanya tuh. Ini sesuai dengan sistem penulisan tanggal di Amerika ya. Nah, ketik tahun dulu, kemudian tanggal baru bulan. 2024, 01, 01, koma, 2024, 12, ini tanggalnya dulu, 31, 12. Nah, masing-masing harus punya apa namanya, ininya sendiri ya. Ini gunanya filter data ini adalah, tadi kalau filter bound itu untuk memfilter hanya citar satelit yang ada di daerah RO-nya saja. Kalau filter data ini untuk tanggal yang kita inginkan gitu. Kemudian kita akan melakukan filter metadata atau filter tutupan awan. Jadi metadata atau data dari citar satelit itu bersih dari gangguan yaitu tutupan awannya. Di sini kita akan menulis dengan eh, kode filter metadata. Sini kalau kodenya untuk tutupan awan itu kita akan menggunakan cloud cover gitu. Kita tulis dulu filter metadatanya. Metadata, buka kurung, eh, oh, ini bisa kita ketik sendiri karena pendek ya. Cloud cover, kita akan menuliskannya dengan kemudian slash dan agar datanya kurang dari gitu. Kemudian kita berikan angka nominalnya berapa, 10 saja misalkan di sini. Kemudian kita akan melakukan filter eh, agar bisa memfilter eh, tutupan awannya kita kumulatifkan dalam 1 tahun agar hasilnya lebih baik dengan script median. Kemudian eh, buka kurung saja. Buka kurung sini sudah menginclude, maksudnya adalah median dari filter metadatanya tadi. Dan kita enter, dan kita akan eh, memotong dengan memotong daerah ROI-nya itu. Maksudnya filter metadatanya itu hanya di filternya semuanya itu hanya di bagian ROI-nya saja. Dengan klik dua kurung ROI. Karena ini sudah di penghujung ininya, penghujung kodenya kita beri titik koma. Dan agar kita mengetahui apakah sudah berhasil, kita dengan basic semua yang kita tahu adalah print untuk mengetahui apakah sudah berhasil. Print data Landsat-nya ya. Data Landsat 8 berarti.
Nah, kita juga ini untuk mengecek apakah ada data band di daerah RO yang kita pakai. Kita run. Um, Dia ada kesalahan ya. Di bagian tanggalnya ya. Kita coba ini dulu, benarkan dulu dengan menganalisisnya dulu. Mungkin bisa jadi ini di tanggal segini tidak ada di data daerah sini kali ya. Bisa jadi. Hmm, atau ini yang kebalik. Ah, data di sini masih maksudnya ribuan. Coba kita run lagi. Nah, oh ternyata nol band, tidak ada band yang tersedia gitu. Nah, harusnya kalau ada band yang tersedia tuh kita bisa melakukan ininya eh, bisa kita lakukan analisis selanjutnya karena tersedia band yang ada di situ. Eh, seperti yang data yang sudah saya pakai kemarin itu ada 17 band yang bisa dipakai gitu. Mungkin coba eh, kita lihat dulu apakah ada yang salah di sini. Oh, sekarang. Nah, ternyata ada mau. Ini jadi ada kesalahan di 10 angka 10 nih. Betul. Jadi ada 17 band ya. Nah, sini langkah keempat sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke langkah kelima, di mana langkah kelima ini adalah langkah eh untuk melakukan memanggil citra bandnya dan konfigurasi warna citra satelitnya sesuai dengan NDWI-nya di sini indeksnya ya. Kita tunggu sebentar, tunggu sebentar ya. Nah, selanjutnya kita akan memproses different indeksnya gitu. Sini ya, proses different indeksnya dengan memanggil variabel indeks. Maksudnya adalah indeksnya langsung saja kita sebut sebagai NDWI sama dengan kita masuk lagi ke Landsatnya ini.
Kita akan menulis script code-nya itu yaitu adalah lansat 8 lansat 8 reference normalize normalize difference. Lansat 8 normalize difference, kemudian eh kita buka kurung dan kurung kurung kotak. Lansat 8 normalize difference. Biasanya di sini kita sesuaikan dengan ini tadi. Ini adalah eh B3 dan B5, yaitu green dan near infrared sesuai rumusnya tadi. Kita masukkan rumusnya, nya adalah B3, B3, koma, apa, jangan lupa di ini lagi, kita beri koma, kemudian terus B5. Jika sudah, kita akan itu sudah menuliskan proses indeks yang kita ingin analisis. Kemudian yang angka ke-6 adalah kita akan menampilkan hasil hasil dari yang sudah kita olah datanya dari kita satelitnya dengan menuliskan map at layer dengan eh, kemudian buka kurung, kita pilih terus NDWI di sini sesuai dengan ininya. Eh, nah, di sini variabelnya sesuai variabelnya ini, dan kita koma dan kita koma. Kemudian kita buka kurung kurawal, kita tulis eh, sesuai rumusnya itu adalah minnya adalah titik dua min satu, koma max-nya sama dengan satu. Kemudian kita koma lagi, eh, memberikan warnanya ya, dengan warna green and blue-nya. Alet, green, green, and blue. Dan eh, green and blue-nya ini kita beli kotak biasa ya. Kemudian eh koma NDWI, kita beri ininya, dan selesai. Ini sudah, kita pastikan juga kurungnya sudah sesuai dan memenuhi, sudah ditutup semua. Kemudian langkah ketujuh adalah menyimpan hasil olah datanya dengan hasil olah data. Kita akan menulis dengan yaitu var NDWI vis. Var
menggunakan NDWI is. Kemudian eh, for NDWI is, kita buka kurung kurawal, kemudian kita tulis eh kita maksudnya kita langsung saja yang sini sesuai dengan minnya ini, sesuai data yang tadi kita copy dan kita paste sampai green and blue saja. Kemudian kita akan mengekspor parang, ekspor params sama dengan export image to drive. Dan tadi kita eh, export image to drive. Ini kita menyimpan hasil olah datanya tadi. Seperti biasa, kita pakai kurung kurawal dan kita enter. Image-nya adalah sama titik dua. NDWI visual visualis NDWI vis. Dan kita description-nya. Description-nya adalah NDWI image. Jangan lupa, oh ya, jangan lupa kita berikan ininya, karena ini adalah bentuk string, kita beri underscore. Foldernya tadi sesuai yang sama tadi, ROI saja. Kemudian file name eh foldernya tadi region, yang ternyata ini tidak usah. Regionnya adalah ROI. Ini maksudnya regionnya juga sebagai folder ya. Kemudian scale-nya adalah 30. Kemudian kita langsung skip ini sampai ke file formatnya. File formatnya sama dengan geo geotiff. Jangan lupa di ini. Kemudian kita samakan dengan ini. Kita tutup. Jangan lupa. Kita kurawal. Dan kita eh, kurung tutup biasa. Dan jangan lupa ini titik koma. Selesai. Jika sudah, kita akan eh merannya. Apakah bisa berhasil? Ada yang salah. Jadi kita harus cermat ya. Nah, ini ternyata tadi tidak dikenali perintahnya oleh ini. Nah, ini berhasil ya. Nah, sudah terbentuk ya. Nah, gambarnya sudah terbentuk tuh. Sini bisa terlihat dengan jelas ya.
Nah, jika sudah, kita bisa open in Drive juga. Dan yang environment-nya kita run agar bisa masuk ke Google Drive-nya, di-upload itu. Nanti jika sudah selesai, kita bisa mengambilnya di Drive-nya nanti. Kita tunggu prosesnya sebentar. Ini sudah jadi ya gambarnya ini. Nah, sesuai yang tadi yang kita tuliskan tadi, ini udah kita coba buka di Drive-nya. Nah, sudah berhasil ya. Gambarnya sudah ada ya, Be. Yang kemarin yang saya pernah buat. Nah, mungkin segitu dari saya. Apabila ada kurangnya dan eh, penjelasan yang kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini bisa di-save apa namanya? Hmm, kodenya ya. Kita save. Nah, sudah ter